Halo, selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Wah, hari ini kita bersuka cita. Bukan saja kemarin baru liburan ya. Ada yang pergi, ada yang jalan-jalan. Wah, Lose yakin kita lakukan dengan sukacita. Dan di pagi hari ini juga lebih bersuka cita karena kita hari ini mau merayakan kebaikan Tuhan. Yuk, sebelum kita mau memulai ibadah sekolah minggu, kita siapkan hati, siapkan pikiran lewat berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kemurahan, untuk sukacita, damai sejahtera, pengharapan yang berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan menopang, memberikan kami hikmat untuk dapat memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang bersuka cita, yuk sama-sama kita bangkit berdiri untuk menaikkan pujian lagu berikut ini. Wah, Lose yakin kita semua bersuka cita karena Tuhan itu begitu baik. Amin. Amin dong. Hari silahkan duduk. Hari ini kita juga sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Dwi. Yuk kita siapin hati untuk mendengarkan lewat satu pujian berikut ini.
Adik-adik tahu nggak kalau setiap manusia itu pasti mengalami pertumbuhan. Lose, adik-adik, kita semua manusia itu mengalami pertumbuhan. Semakin besar, kita itu pasti semakin banyak kebutuhannya dan semakin belajar hal-hal yang sulit. Misalnya ya, kebutuhan anak bayi. Anak bayi perlu nggak pakai seragam sekolah? Belum perlu ya, karena mereka belum sekolah. Tapi kalau Cece Madeline, Sam, pasti perlu seragam sekolah, benar? Karena kalian sudah pergi ke sekolah, sudah belajar ke sekolah. Terus misalnya mengenai pelajaran teman-teman, bayi udah belajar hitung 1-10 belum? Belum kan? Karena mereka aja baru belajar ngomong, baru belajar papa, mama. Kalau mau makan aja masih nangis. Kalau haus juga masih nangis. Mereka itu belum bisa berbicara 1-10. Jadi adik-adik, ketika manusia bertumbuh, kebutuhannya itu semakin banyak. Dan ketika manusia juga bertumbuh, pelajaran yang mereka pelajari juga semakin sulit. Nah teman-teman, firman Tuhan hari ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang masih berumur 12 tahun. Coba langsung mau tahu, siapa di sini yang usianya sudah 12 tahun? 12 tahun itu sudah hampir mau masuk SMP. Belum ada ya, masih SD ya. Kli juga masih TK. Nah saat itu Tuhan Yesus masih berumur 12 tahun. Di dalam kitab Lukas, teman-teman, pada saat Tuhan Yesus berusia 12 tahun, waktu itu dia baru pertama kali merayakan Hari Paskah. Teman-teman ada yang tahu Hari Paskah itu hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Iya, betul. Tetapi Hari Paskah yang saat itu Tuhan Yesus dan keluarganya serta orang banyak dari bangsa Israel waktu itu tuh merayakan atau memperingati, mengingat bahwa Tuhan telah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah itu yang saat itu Tuhan Yesus rayakan bersama keluarganya pada saat Tuhan Yesus berusia 12 tahun. Nah teman-teman, waktu Tuhan Yesus beserta keluarganya dan semua orang banyak merayakan Hari Paskah, mereka itu harus melakukan perjalanan adik-adik. Dan pada saat Tuhan Yesus berumur 12 tahun, belum ada mobil, belum ada motor, belum ada pesawat. Jadi mereka harus berjalan kaki. Mereka harus melewati kota demi kota, desa demi desa, hingga mereka sampai di Yerusalem. Nah, ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka harus pergi ke Bait Allah. Bait Allah itu tempat mereka merayakan Hari Paskah. Nah, ketika mereka merayakan Hari Paskah, mereka itu biasanya makan bersama adik-adik. Kemudian mereka juga berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan, apa adik-adik, Hari Paskah yang mereka rayakan telah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian, dari bangsa Mesir ke Israel, ke tanah Kanaan. Nah, waktu selesai merayakan Hari Paskah, adik-adik, orang tuanya, papa mama Tuhan Yesus, ada yang tahu siapa namanya? Papa mama dari Tuhan Yesus? Maria dan juga Yusuf. Nah, Maria dan juga Yusuf, mereka pulang kembali ke rumahnya. Dan mereka beranggapan bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Karena bukan hanya keluarga Tuhan Yesus aja adik-adik yang merayakan Hari Paskah, tetapi semua orang merayakan Hari Paskah dan pergi ke Yerusalem. Nah adik-adik, papa dan mamanya Tuhan Yesus itu berpikir kalau Tuhan Yesus itu juga ikut sama mereka berjalan pulang ke rumah. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak ada di dalam rombongan keluarga dari Maria dan Yusuf. Nah mereka jadi bertanya-tanya, kamu lihat Yesus nggak? Ada yang lihat Yesus? Di mana Yesus? Mereka bertanya-tanya, nggak ketemu. Di perjalanan
balik ke rumah. Akhirnya mereka memilih untuk kembali ke Yerusalem. Dan di Yerusalem mereka ke Bait Allah. Adik-adik, nah di Bait Allah, Papa Mama Tuhan Yesus, yaitu Maria dan juga Yusuf, mereka terkejut. Kenapa mereka terkejut? Ada yang tahu adik-adik? Ternyata Tuhan Yesus itu lagi duduk bersama guru-guru dan ahli-ahli Alkitab. Tapi bukan hanya duduk saja adik-adik. Tuhan Yesus itu juga bertanya dan menjawab. Mereka saling bertanya jawab tentang Alkitab. Dan adik-adik tahu gak sih? Bukan hanya Maria dan Yusuf aja yang terkejut, tetapi semua ahli-ahli kitab terkejut juga dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bisa menjawab dan bisa menjelaskan semua tentang kebenaran yang ada di Alkitab. Tuhan Yesus pada saat itu masih berusia 12 tahun loh adik-adik. Hebat ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa jadi teladan untuk adik-adik dan juga Lose. Nah, pada saat Maria dan Yusuf melihat Tuhan Yesus sedang bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat dan guru-guru, dipanggil, Nak, kamu ngapain di sini? Terus Tuhan Yesus menjawab, mengapa Papa Mama mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapa? Nah adik-adik, apa yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah bentuk ketaatannya sebagai utusan Allah Bapa yang ada di sorga. Secara manusia, Papa Mamanya Tuhan Yesus adalah Maria dan Yusuf. Tetapi Tuhan Yesus itu diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan kita semua. Nah adik-adik, yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Bapa. Dia menyampaikan kebenaran ke banyak orang di Bait Allah. Tetapi Tuhan Yesus juga taat kepada orang tuanya, kepada Maria dan juga kepada Yusuf. Ketika ditanya seperti itu, Tuhan Yesus juga taat dan kembali pulang ke rumahnya. Nah teman-teman, Lose mau tanya sampai di sini. Ada yang masih ingat kenapa ya Tuhan Yesus dan keluarganya pergi ke Yerusalem? Ada yang mau jawab? Merayakan hari Paskah. Hari Paskah itu apa adik-adik? Yang Tuhan Yesus saat itu sedang rayakan? Memperingati bahwa Allah telah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Oke, lagi. Mengapa orang tua dari Tuhan Yesus terkejut ketika melihat Tuhan Yesus berada di Bait Allah sama guru-guru dan ahli Taurat? Iya, karena Tuhan Yesus memiliki pengetahuan yang baik tentang kebenaran Alkitab. Nah adik-adik, saat ini adik-adik juga sedang mengalami pertumbuhan, bukan? Lose juga masih mengalami pertumbuhan. Tuhan Yesus juga pada saat itu, waktu usia 12 tahun juga masih terus mengalami pertumbuhan. Nah adik-adik, di dalam Alkitab dituliskan bahwa Tuhan Yesus, anak itu, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu mengalami pertumbuhan. Demikian juga dengan adik-adik dan juga Lose. Kita semua mengalami pertumbuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang baik kepada kita. Di usianya yang masih muda, 12 tahun, dia memberikan teladan untuk taat kepada orang tuanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Tuhan Yesus juga telah memberikan teladan kepada kita bahwa kita harus gitu ya, memiliki pengetahuan yang baik tentang Alkitab. Tujuannya bukan untuk menyombongkan diri ya teman-teman. Tuhan Yesus mempunyai pengetahuan yang baik tentang Alkitab untuk menolong orang memahami firman Tuhan. Ketika ada orang yang bertanya, maka kita bisa membantu memberikan jawaban karena kita sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang Alkitab. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur
berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari kisah Tuhan Yesus yang saat itu baru berusia 12 tahun. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kami untuk mentaati kedua orang tua kami. Dan juga Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kami untuk bisa memiliki pengetahuan yang baik tentang Alkitab, supaya kami bisa menolong orang-orang di sekitar kami yang belum memahami firman Tuhan, supaya bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Bapa dalam surga, kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh aktivitas kami ke depannya. Kiranya Engkau, Tuhan, yang terus menjaga dan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Wow, luar biasa ya. Tuhan Yesus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kiranya kita juga bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita juga mengucapkan terima kasih untuk Lose Dwi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan terus menopang Lose Dwi dimanapun Tuhan percayakan. Hari ini juga kita mau kerjakan aktivitas. Yuk kita mau lihat, kita mau ajak papa mama untuk mengerjakan. Karena Lose yakin ini gampang kok. Yuk kita lihat sebentar yuk. Bisa kan? Sanggup kan? Lose yakin kalian yang lihat ini pasti bisa untuk mengerjakannya. Tapi hari ini juga Lose mau ucap terima kasih buat papa mama yang sudah membawa anak-anak ke sekolah minggu ataupun menonton lewat link YouTube yang sudah dibagikan. Kita mau lihat beberapa aktivitas yang telah dikerjakan. Wah, luar biasa ya. Yuk semakin bersemangat, semakin mau giat untuk mengerjakan aktivitas untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di sebelumnya, Lose juga mengucapkan, mengajak kalian untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yuk kita mau persiapkan lewat persembahan. Kalau kalian ada di rumah bisa kasih ke papa mama untuk taruh di amplop, dan nanti papa mama datang ke gereja bisa mempersembahkannya. Atau bisa scan QR code di bawah ini. Kita mau berikan persembahan bukan karena keterpaksaan, bukan karena keharusan, tapi ungkapan syukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Yuk kita mau berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Lose juga mau mengajak kalian yang sudah divaksin, yang sudah bisa ke sekolah. Yuk datang sekolah minggu bersama jam 8 pagi di GKIM Amanat Kristus. Kita sama-sama mau bernyanyi, kita sama-sama mau mendengar firman Tuhan, sama-sama mengerjakan aktivitas, dan sama-sama bertumbuh dengan anak-anak yang lain bersama dengan para Lose yang mengasihi dan mencintai kalian. Lose mau mengajak, yuk datang jam 8 pagi di GKIM Amanat Kristus. Alamat bisa dilihat di bawah ini untuk bisa sama-sama yuk hadir dan menikmati kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita akan akhiri ibadah sekolah minggu dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan, untuk sukacita, kasih damai sejahtera, pengharapan Tuhan. Jika kami bisa dengar kebenaran firman Tuhan dan membawa kami semakin serupa dan mengasihi Tuhan. Tolong kami, jaga pelihara iman kami, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhirnya, selamat hari Minggu. Kiranya kasih setia Tuhan terus menopang kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.